Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau mulai tahun ini ya, ini masih di bulan kedua. Dan tahun ini kita benar-benar harus serius di dalam visi, mimpi dan penglihatan. Saya percaya Tuhan mau seringkali datang, berkunjung dalam hidup kita. Dia mau melawat kita sebagai umat percayanya. Dan waktu dia melawat kita jangan sampai kita tertinggal atau kita nggak bisa ngerti bahwa itu adalah lawatan Tuhan, itu adalah kehadiran Tuhan di hidup kita. Waktu dia berbicara kita nggak bisa menangkapnya juga. Dan kita nggak bisa mengenal Tuhan. Karena apa? Kita disibukkan oleh begitu banyak hal tentang diri kita, pergumulan kita. Seluruh keadaan dunia ini bahkan kita bisa dialihkan fokusnya. Jadi tahun ini saya dapatkan, mari bangun kekuatan rohani kita dengan serius. Apa yang kita bangun itu akan jadi kuat. Harus serius tahun ini. Ya setiap tahunnya mesti harus serius. Karena kalau kita memulainya dengan Tuhan, saya percaya setiap waktu, setiap harinya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi ada banyak kita nggak sadar. Kita lebih dialihkan kepada kita harus berusaha dengan kekuatan kita. Kita mengupain segala sesuatu dengan kekuatan daging kita. Sehingga kita kehilangan banyak yang dari Tuhan bahkan. Ya kita mau, tema saya pagi ini adalah membangun kepekaan rohani. Kita buka yuk. Saya mau bagikan tentang Yakub di Betel. 2 ayat aja dulu ya. Di Kejadian 28 ayat 16-17. Ayat 16 saya baca. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Dia nggak sadar kalau Tuhan itu mendatangi dia pada waktu dia tidur. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini dan tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Nah kalau Anda nanti baca di dalam perikop Kejadian 28 ini, Yakub ini dia dalam suatu kondisi dia pelarian ya, karena dia takut. Kokonya mau balas dendam karena ditipu 2 kali dan hak kesulungnya dirampas dengan tipu dayanya Yakub. Dan dia harus pergi dan tentunya dalam kondisi yang ketakutan, dengan kelelahan juga. Saya yakin dengan seorang diri dia nggak bawa apa-apa. Dia belum memiliki apa-apa hari itu, dia pergi sebagai seorang pelarian. Nah dia sampai di satu tempat, tujuannya adalah rumah Laban pamannya. Tapi dia kelelahan, dia mampir di satu tempat. Nantinya disebut tempat itu adalah Betel, di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Kemudian dia tertidur dan dalam tidurnya dia bermimpi. Ada tangga yang itu dihubungkan ke surga dan malaikat turun naik. Lalu ada suara firman Tuhan berkata, tempat ini akan kuberikan kepadamu seperti yang dijanjikan kepada Abraham moyangnya. Maka sama dalam ketika Tuhan menampakkan diri kepada kita, kepada seseorang itu pasti memberikan janji. Keturunan akan menjadi banyak seperti pasir dan seperti tanah ini kau berikan kepadamu. Ada banyak berkat yang diberikan pada Abraham itu turun juga kepada hari itu, janjinya kepada Yakub. Dia akan dibuat besar. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan pagi ini, ketika Yakub terbangun, dia berkata bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada di tempat ini. Tapi aku tidak mengetahui. Nah, tolong garis bawahi. Tuhan ada di tempat tapi aku gak mengetahui. Saya mau angkat dari Kejadian 28 ayat 16-17 ini. Seringkali hidup kita juga mungkin Tuhan itu mau datang loh di hidup kita. Dan tahun ini dia akan seringkali datang berkunjung. Visit kita di dalam mimpi penglihatan. Memberikan janji atau ingin menggenapi janji. Tapi jangan sampai kita itu terhalang. Karena kita disibukkan dan kelelahan, mengalami intimidasi mungkin dengan semua kondisi dunia ini. Saya yakin yang PR tahun lalu mungkin itu masih ada di tahun ini. Kita belum bisa keluar dari pergumulan kita. Tapi saya pengen mengajak kita semua memulai tahun dengan menyadari bahwa Tuhan itu masih ada. Dia sampai hari ini mau menyertai kita. Nah, tahun ini mau tidak mau kita harus serius membangun fondasi rohani kita, serius membangun manusia rohani kita. Sehingga kita bisa mengalami kepekaan. Membangun kepekaan rohani itu harus kita benar-benar serius melakukan.
Saya mau kasih 3 bagian ya hari ini, 3 poin aja. Yang pertama, bagaimana kita bisa membangun kepekaan rohani. Yang pertama tentunya kita harus sadar bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Kita punya seorang pribadi Allah yang bukan cuma dia Allah yang luar biasa. Dia bukan cuma Allah yang maha tahu. Tapi Mazmur 139 ayat ke-7 ngomong gini. Ini pemazmur ngomong gini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Bahkan waktu aku mendaki ke langit engkau ada. Di dunia orang mati pun engkau ada. Artinya gini, Tuhan itu hadiratnya itu ada di mana-mana. Tapi kita itu seringkali ketika kita dalam kondisi baik, kita diberkati, kita mungkin berkata, oh ya dalam sebuah ruangan ibadah, kita mungkin dikeliling oleh semua orang-orang yang mungkin bisa mengcover kita, keluarga rohani atau mungkin pemimpin rohani, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Waktu kita pulang ke rumah ngalami pergumulan hidup, atau kita dalam sendirian dalam keadaan kondisi takut pada malam-malam kita tertidur gitu ya. Ada banyak orang gak bisa tidur malam, ketakutan. Dan minum obat pil tidur dan sebagainya. Itu gak akan bisa membantu banyak. Hanya meringankan seketika, tapi itu akan datang lagi. Saya mau katakan obatnya adalah ketika kita benar-benar berlindung dalam hadirat Tuhan. Nah, kita harus sadar untuk membangun kepekaan rohani. Pertama-tama sadar bahwa Tuhan itu maha hadir. Pemazmur menyadari bukan cuma waktu dia ada di mendaki ke langit, waktu di dalam keadaan kondisinya baik, lagi dipromosi, ngalami yang namanya berkat. Pada waktu dia di dunia orang mati, waktu dia dikejar-kejar musuh, kayak Yakub dikejar musuh, dikejar oleh kokonya, dihantui oleh ketakutan. Tentunya kematian itu sepertinya dekat banget karena kokonya mau balas dendam kan. Dia berkata, Tuhan juga ada. Tuhan ada. Nah, sadari tahun ini, bangunlah kesadaran bahwa Tuhan itu dia ada di mana-mana. Dia maha hadir. Sekalipun kita gak bisa merasakan, tapi sadari. Jadi doa itu gak perlu harus di satu ruangan khusus. Saya kadang-kadang waktu yang terbatas dalam perjalanan, kalau memang waktunya ada setengah jam, saya pakai setengah jam itu untuk berdoa. Di mobil saya sambil menyetir, ya tentunya gak tutup mata. Saya akan buka mata, berbahasa roh, menyembah Tuhan, bersyafaat. Apa yang bisa Tuhan ingatkan saya lakukan, saya akan lakukan itu. Jadi saya nggak bisa terus mengurung diri di kamar, lo belum selesai nanti ya nggak ada banyak hal yang akan tertunda juga. Kalau kita sadar Tuhan ada di mana-mana, kita bisa berdoa di mana-mana kan. Dan kita bisa minta berseru kepada di mana-mana. Tapi ada banyak orang terpaku, terfokus kepada yang liturgi bahkan. Oh hanya ada di satu ruangan mungkin. Baru kita tahu bahwa Tuhan ada. Pada waktu kita ibadah ramai-ramai. Waktu kita sendiri. Kita mengalami kelemahan. Seakan-akan gak berdaya. Waktu Anda di ibadah. Anda di CG. Anda sedang membangun kekuatan. Tapi bawa pulang ke rumah. Anda harus praktekkan. Bahkan bawa hadirat Tuhan pulang ke rumah. Dia ada di tempat di mana kita ada. Bahkan dalam kesendirian kita. Dalam keadaan kita terdesak. Dia ada. Kalau kita bisa membangun kesadaran Tuhan ada di mana-mana, saya yakin kita bisa menjaga kok hidup kudus di hadapan Tuhan juga. Dan kita akan sukar ya untuk kita berbuat dosa. Dan kita percaya ada satu pribadi yang akan terus kayak melihat kita. Sekalipun banyak orang mungkin, oh ini hari ini gak ada nih. Saya jauh dari pemimpin saya. Kita akan bisa jaga hidup kita sendiri. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana. Tapi ada banyak orang, dia merasa pada waktu hari ibadah, dia bisa holy. Waktu pelayanan dia holy, tapi di luar jam itu, dia akan berbuat sesuatu yang itu mungkin mendukakan Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Ayo sadari, kalau Anda mau bangun kepekaan rohani, mulai dari ini. Tuhan ada di mana-mana. Anda bisa anytime, boleh berdoa di mana saja. Anda bisa berseru kepada Dia, bahkan Anda harus menjaga hidup kudus di hadapannya. Dan Anda akan lihat bagaimana tahun ini. Apa yang kita mulai dengan menyadari Tuhan ada di mana-mana. Saya yakin kita akan punya ruang untuk merasakan, bahkan di tempat Anda bekerja, di tempat di mana kita sedang
dalam waktu-waktu dimanapun kita akan tahu bahwa dia hadir. Yang kedua, kalau kita mau membangun kepekaan rohani yang kedua, kembangkan lapar dan haus kita pada Tuhan. Tahun ini gak bisa biasa-biasa. Kita harus tambahkan ekstra jam doa kita, jam membaca firman, waktu-waktu kita untuk mendengarkan khotbah-khotbah. Ada pilihan sih. Ya, nah saya mau katakan bahwa kalau semuanya karena tuntutan, karena program, saya yakin gak banyak orang akan mengikuti juga karena program itu baik. Tapi kalau kita punya kelaparan haus sendiri, Anda akan mencari. Orang yang haus dan lapar itu merindukan. Dia akan cari, dia akan kejar. Nah ada banyak kita, waktu kita melakukan sesuatu hanya mempertahankan hidup kita, mempertahankan hubungan. Pasangan suami istri juga gitu, kalau sudah menikah sekian tahun, ya udah daripada kita cerai, udah kita apa adanya. Yang penting kita nggak cerai, tapi kita tinggal satu rumah, tapi udah nggak ada kasih gitu ya. Ngomong juga tawar. Nah, kita dengan Tuhan bisa seperti itu. Di dalam pengiringan kita pada Tuhan, waktu kita mungkin dalam kondisi terus mengalami masalah, belum ada jawaban doa bahkan. Kita bisa loh menjadi orang Kristen yang kehilangan lapar dan haus kepada perkara-perkara Tuhan. Tapi kita lebih banyak dialihkan kepada hal-hal dunia. Atau orang yang sudah nyaman. Semuanya baik sih, fine. Hati-hati dengan nyaman. Orang yang malah mengalami kesukaran hidup, dia bisa fight cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi orang yang punya rasa nyaman, malah akhirnya dia menikmati yang dari dunia lebih daripada dia menikmati kesukaan dalam hadirat Tuhan. Saudara, hadirat Tuhan itu hanya bisa kita kejar lewat kesukaan, lewat kerinduan. Bagus ada program, ada doa pagi, ada saat teduh, ada begitu banyak yang gereja sedang fasiliti kepada kita. Ada I Love My Bible, ada puasa. Tapi baca firman tanpa haus dan lapar, ya kita akan sekedarnya. Berpuasa, kalau nggak haus dan lapar, kita udah lewatin bulan kemarin. Saya yakin ada banyak orang juga melakukannya anak-anak, ya udah semua ikut ya saya ikut. Tapi kalau kita haus dan lapar, kita nggak kerasa lapar loh waktu berpuasa. Jadi saya yakin tahun ini jangan hanya pertahankan hubungan, tapi harus punya kerinduan. Lapar dan haus menentukan kita mengejar perkara-perkara Tuhan. Anda mesti perbanyak cari Tuhan. Berdoa, membaca firman, mendengarkan khotbah, itu tambah-tambahnya semakin kamu lapar, kamu akan kepengen lagi dan kepengen lagi. Tapi orang yang sudah, Anda tahu nggak? Kalau kita ngalami sakit tubuh ya, indikasinya apa sih orang yang sakit tubuh, fisik? Dia nggak suka makan. Yakin saya pernah ngalami sakit. Mau dimasukkan apa aja, ini nggak bisa terima lambung. Dan nggak suka, nggak punya keinginan untuk makan. Jadi semuanya, karena ada yang sakit di tubuh. Nah, sebenarnya saya mau katakan, sakit rohani seperti itu. Orang yang mengalami sakit rohani, dia nggak suka dengan seleranya itu nggak kepada perkara rohani. Jadi kalau doa dia tertidur, baca firman sebentar aja udah jadi nggak punya selera. Dengarkan khotbah bahkan nggak bisa nangkap. Kita kalau orang yang lapar, kita akan dapatkan setiap perkataan itu jadi rema buat kita. Jadi sesuatu yang berharga. Tapi seringkali orang yang dia nggak punya selera makan, ya seadanya, bahkan melewati ada poin-poin penting yang itu sebenarnya berbicara pada kita. Tapi nggak seperti itu. Kita nggak bisa dapatkan. Kenapa? Sudah nggak haus, sudah nggak lapar. Dan disibukkan dengan begitu banyak hal yang itu menyeret waktu-waktu yang berharga buat kita. Hati-hati tahun ini. Dunia sedang membawa kita kepada banyak hal yang tanpa sadar setan itu juga menunggangi. Dengan membuat kita itu mungkin lebih menikmati yang namanya games di online atau apa aja, kenikmatan dunia. Kita bisa berjam-jam di sana. Kita bisa chatting dengan satu orang dan itu berlama-lama. Tapi kalau waktu kita kepengen mulai membangun kerohanian kita mulai merasa lelah, ngantuk, dan gak ada selera udah. Nah tahun ini kembangkan lapar dan haus kita. Iya mulai. Dan puasa kemarin sudah berakhir, tapi saya mau katakan setiap minggu Anda bisa menambah. Satu hari mungkin disiplin rohani pribadi masing-masing. Tuhan kayaknya aku belum cukup ya. Bahkan belum mengalami terobosan 21 hari. Tambah. Setiap minggu mungkin Anda bisa mengambil waktu satu hari sesuai dengan komitmen Anda.
Konsistenlah membangun kerohanian Anda. Konsistenlah berkata, aku mau lapar dan haus. Aku rindu mengalami breakthrough. Ketemu dengan hadirat-Mu. Kalau sudah ketemu dengan hadirat Tuhan, saya yakin pastilah yang namanya kerajaan Allah kita ketemu, maka semua hal itu cuma bonus buat kita. Ditambahkan kepada hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah tahun ini, bagaimana kita membangun kepekaan rohani? Tentunya trust Tuhan lebih. Punya iman lebih kepada Tuhan, membangun iman kita. Keyakinan kita. Nah, saya mau katakan, apa sih setan tuh coba untuk mengalihkan fokus kita. Dia distract. Kenapa sih kok tadi Yakub gak bisa menyadari kalau Tuhan itu hadir? Karena dia udah didistract, dialihkan, kelelahan dengan intimidasi. Saya mau katakan, yang dia mau bunuh, iblis datang, setan, pencuri itu datang, Yohanes 10 berkata. Dia datang ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Dia ingin membunuh apa? Iman kita, keyakinan kita. Kalau sudah itu dia ambil, maka kita nggak punya lagi kemampuan apa-apa. Tanpa iman, gak seorang pun bisa melihat Tuhan kan. Sudah trust more God, artinya mulai tahun ini, dimulai dari kondisi kita bisa berubah-ubah. Jangan ikut Tuhan, jangan sampai iman kita itu bergantung dengan keadaan, dengan musim. Oh, musimnya baik, maka kita bisa percaya Tuhan ada loh, diberkati. Oh, berarti Tuhan ada, makanya dia memberkati. Tapi ketika kita mulai mengalami masalah, ada yang sakit, mungkin pergumulan sakit penyakit yang gak ujung selesai. Lalu kita juga belum mengalami pekerjaan yang mungkin mapan. Sana sini masih ada kekurangan. Kita merasa, waduh, Tuhan tinggalkan aku. Iman kita gak bisa bergantung dengan musim. Musim tertawa, musim meratap. Seperti pengkhotbah ngomong. Dia, Tuhan, itu tetap ada. Orang yang percaya pada Tuhan, imannya itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Anda mau bangun depan rohani tahun ini. Cuma 3 tadi yang saya dapat dari perjalanan hidup saya. Pertama, kesadaran tentang hadirat Tuhan. Yang kedua, lapar dan haus untuk terus mengejar kehadirannya. Yang ketiga, percaya dia sepenuhnya. Jangan ragu-ragu ketika setan bahkan mau goyahkan keyakinan kita, katakan, sekalipun aku belum bisa melihat apa yang di depanku, tapi aku percaya Tuhan akan menuntun aku sampai aku mengalami kemenangan. Ya, saya yakin tokoh-tokoh Alkitab mereka dapat janji Tuhan tapi gak langsung digenapi. Mereka berjalan dengan iman juga. Kita baca yang tadi Yakub, apakah waktu dia ada di Kejadian 28, dia kan sudah dapat nubuatan bahkan dari papanya. Karena dia dapat hak kesulungan, maka nubuatannya dia akan menaikkan 12 suku Israel bahkan. Dia akan mendapatkan tanah berkat bahkan keturunannya menjadi sangat besar. Apakah sudah terjadi? Kok lu waktu dia dapat nubuatan kok malah dia jadi pelarian? Jadi nggak ngerti ujungnya gimana, dia nggak bawa apa-apa juga. Saya yakin seorang pelarian yang nggak dapat apa-apa. Keluar dari tempat di mana dia ada. Beda Abraham, dia masih keluar dari tempat di mana dia ada. Itu masih dengan keluarga. Hari itu Yakub belum. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan berkata Roma 11. Barang siapa percaya kepada kitab suci, kepada firman Tuhan, dia nggak akan dipermalukan. Kalau Anda punya keyakinan, percaya kepada setiap janji firman Tuhan, Tuhan juga gak permalukan kita. Kalau dia gak permalukan Abraham, Ishak, Yakub, siapa lagi? Yusuf, siapa lagi? Setiap orang-orang tokoh Alkitab yang mereka akhirnya lewat proses mereka benar-benar bukan cuma bertahan, tapi mereka bahkan bergerak maju. Maka semua janji Tuhan, mimpi, visi, itu digenapi loh. Kalau mereka juga, saya yakin kita juga akan mengalami. Maukah kita membangun kerohanian kita tahun ini? Maukah kita lebih peka tentang kehadiran Tuhan di hidup kita? Maukah kita semakin lapar dan haus? Maukah kita semakin percaya kepada Tuhan tahun ini? Maka saya yakin apa yang kita mulai dengan 3 yang saya sampaikan itu, dan kita jaga kekudusan juga di hari-hari di mana kita, karena tanpa kudus kita gak akan bisa lihat Tuhan. Saya yakin, maka tahun ini kita akan mengalami begitu banyak, sesering
Tuhan akan datangi Abraham, sesering Tuhan datang kepada Yakub, maka dia akan datangi setiap kita juga. Rindu gak kita dilawat Tuhan? Saya sangat rindu. Setiap hari berkata, Tuhan visit aku ya Tuhan. Saya ingin divisit Tuhan. Kita punya screen itu. Ayat terakhir saya mau baca. Kejadian sebentar. Kejadian 33 ayat 20. Saudara, ini akhir ketika dia kembali ke Betel. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamai itu Allah Israel. Ialah Allah. Ini terakhir ketika dia udah mengalami yang namanya kemenangan, dia kembali ke tempat yang sama. Di situ dia bangun tugu. Kalau sebelumnya dia berkata di sini adalah Allah Abraham, Ishak. Belum ada nama Yakub. Di sini dia berkata, ini adalah Allah Israel. Tuhan mau tahun ini kita mengenal dia sebagai Allah yang pribadi dalam hidup kita. Ia bukan dari kata orang, bukan Allahnya siapa, oh ya, tapi Allahnya kita. Karena kita memang mengenal dia. Lewat ketika kita berjalan tahun ini dengan dia. Waktu kita sadar tentang kehadirannya, kita lapar dan haus, kita percaya kepada dia. Maka saya yakin kita akan mengenal Allah secara pribadi dalam hidup kita. Kita datang pada Tuhan ya. Kita angkat hati kita sungguh-sungguh. Yuk